warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jadi sekalian jamaah salat maghrib di Masjid Baitus Salam. Ya, insyaallah mudah-mudahan kumpul kita di masjid pada malam hari ini betul-betul lillahi ta'ala, dan insyaallah mudah-mudahan jadi asbab terbesar kita semuanya akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jannatul firdaus. Amin. Barakallahu insyaallah pada malam hari ini di awal syahr Rabi' Tsani, di awal-awal kita di bulan Rabi' Tsani atau bulan Ba'dal Mulud, bergantinya hari, pekan, bulan, dan tahun. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita bisa istiqomah di jalan Allah sampai nanti kita bisa menutup kehidupan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Insyaallah langsung saja kita akan kembali melanjutkan apa yang kita bahas, kita baca di dalam kitab Al-Mabdi' kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin Imam Hafidz Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan akhir dua pekan yang lalu, ya ikhwan, kalau tidak salah kita masih pada bab al-iktisad fil ibadah, iktisad di dalam al-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang terakhir ini sampai pada hadis keberapa? Seterusnya hadis kedua. Terakhir kita sampai pada hadis yang kedua, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Selesai ya? Nah, berarti sekarang kita masuk pada hadis yang ketiga, hadis dari sahabat Al-Jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Tafadhali untuk hadis yang ketiga. Bismillah. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطع ظلم ثلاثة مرات. dari Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bina saat orang-orang terlalu beliau mengulangi sampai 3 kali. Masya Allah. Perhatikan ya ikhwan, untuk hadis yang ketiga dari sahabat Al-Jalil Abdullah ibn Mas'ud, dan tentunya sudah tidak asing dengan sahabat yang satu ini, tidak lain adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ya ikhwah, Abdullah ibn Mas'ud ini termasuk sahabat yang kaya atau miskin ini. Namanya Abdullah ibn Mas'ud ini termasuk sahabat yang kaya atau miskin. Masalah miskin. Dari mana tahu ya?
tidurnya di masjid. Masya Allah. Berarti kalau tidur di masjid maka miskin. Jadi tolak ukur orang miskin adalah tidur di masjid. Masya Allah. Mas Warid, hah? Miskin. Dari mana tahu ya Mas Warid? Nah, pokoknya miskin itu. Dari mana tahu kalau Abdullah bin Mas'ud adalah miskin? Mas Warid, hah? Apa? Pengembala kambing. Jadi kalau pengembala kambing orang apa yang hah? Orang miskin dari mana ya Pak Indra? Hah? Baru pernah dengar cerita. Gimana ceritanya Pak Indra? Pokoknya miskin itu mau. Mas Irwan. Nah, miskin dari mana Pak? Miskin, iya. Mana? Dari buktinya. Termasuk Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu yang tiga di masjid. Ya, sama Mas Wanda tadi, yang kedua masjid maka miskin. Tadi saudara-saudara si keliling masjid itu juga miskin. Masya Allah. Ya ikhwan, Abdullah ibn Mas'ud itu sahabat miskin. Dari mana? Sahih mengembala kambing, tapi bukan itu sebagai dalil kuatnya. Dalil kuatnya adalah ketika pas ngarif dan tidak pas ngarif itu, maka kemudian tersingkaplah betisnya Abdullah ibn Mas'ud ketika terhembus angin. Ketika tertiup angin, bajunya kemudian tersingkap, kemudian terlihat betisnya Abdullah ibn Mas'ud cuma segini. Kemudian sahabat-sahabat yang tersebut dan tersenyum. Kemudian dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Les, itu kenapa kalian pada tersenyum?" Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Syahid bin Mas'ud. Lihat betisnya itu ya Rasulullah, ya Allah miskin, kecil sekali. Maka ketika mendengar apa yang disampaikan oleh para sahabat tersebut, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan apa? Ketahui dan wahai para sahabat bahwasanya satu betisnya Abdullah bin Mas'ud itu besok pada hari kiamat lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Satu betisnya Abdullah bin Mas'ud. Maka dari sini Bapak Ibu disebutkan dalam hadis yaumul qiyamah rajulun sawiyun. Didatangkan besok pada yaumul qiyamah seseorang yang badannya gemuk, tetapi lain bisa bicara hamba Allah. Tapi ketika ditimbang maka tidak berbeda dibandingkan satu sayap ekor. Nah, maka Abdullah bin Mas'ud adalah termasuk sahabat dan miskin. Di antaranya juga ketika istrinya Abdullah bin Mas'ud itu kemudian sharing curhat kepada Rasulullah SAW meminta fatwa, ya Rasulullah, bolehkah saya ketika mengeluarkan zakat saya kasihkan suami saya? Jadi kan bertanya-tanya, bujuni miskin, tapi sing setri, sing wedok
atau zakat. Gimana Pak itu? Hah? Punya apa? Oh, punya nafkah sendiri. Maksudnya gimana? Jadi mungkin sekali sing lanang miskin, sing setri sugih, mungkin atau tidak? Bahasa gitu. Hah? Ayo, mungkin dari keluarga yang dia punya istrinya, sedangkan yang laki miskin, mungkin atau tidak? Mungkin. Karena harta istri itu cuma milik istri. Gitu loh. Gak boleh suami kemudian mengambil kepentingan istri dari istri tersebut. Sedangkan suami punya kewajiban untuk menafkahi istrinya. Maka kemudian istrinya Abdullah bin Mas'ud itu kemudian curhat, ya Rasulullah, bolehkah ketika saya bukan zakat saya kasihkan istri suami saya? Boleh nggak betul? Asal, hah? Boleh, boleh. Hukumnya boleh. Yang jelas bahwasanya Abdullah bin Mas'ud itu sahabat miskin. Namun itu, maka di sini perhatikan ada Abdullah bin Mas'ud sahabat miskin. Walaupun tentunya kita sangat paham Bapak Ibu, sebenarnya miskin itu termasuk ujian atau nikmat. Abdullah, miskin itu ujian atau nikmat? Ujian. Kayak hah? Ujian sekaligus nikmat. Iya, ujian kok nikmat itu? Ayo lah, Mas Wanda. Ujian sekaligus nikmat itu ini. Nikmatnya. Setelah si masuk kodol. Apa? Yang kita jadi sepertinya kondisinya tersebut tidak. Jadi inilah kelas kita. Jadi kelas kita masih lebih berbeda dengan kelasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu malah meminta miskin. Maka dari doa kepada Allah, Allah menjadikan miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin ya Allah. Wala taj'alni faqiran. Tapi jangan jadikan saya orang yang fakir ya. Miskin, tapi jangan sampai fakir. Berarti apa? Nikmat atau ujian itu? Tergantung yang merasakan. Asalnya mas, asalnya. Makanya dari sini Bapak Ibu kita itu betul-betul merasa itu ketika kita itu miskin, maka kita itu sudah merasa sudah kiamat itu. Padahal miskin itu adalah kenikmatan yang luar biasa sampai diminta oleh Rasulullah SAW. Allah menjadikan miskin, dan Allah jadikan seorang miskin ya Allah. Kalau itu tentunya ujian nggak mungkin diminta kan? Rasulullah, kok kita orang kaget nih? Berat sekali. Saya yakin maka dari sini Bapak Ibu gak ada di antara kita itu yang pernah berdoa di waktu yang mustajabah Allah menjadi miskinan. Ada nggak? Ada nggak itu? Wani Abdullah berani berdoa ya Allah jadikan saya orang miskin ya Allah. Nggak berani. Lama.
Kenapa? Miskin itu kayaknya soal apa? Istilahnya musuh yang terbesar orang hidup itu. Jadi intinya ya ikhwan, miskin, kaya, dalam segala kondisi itu semuanya ujian. Jadi jangan cuma dipahami bahwa semua itu cuma miskin. Semuanya itu ujian. Makanya bagaimana Allah dalam Al-Quran beribu itu kemudian menegaskan alif lam mim hasiban nas ayatrabu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya kan? Di dalam surah Al-Ankabut. Demikian juga di dalam surah yang ma'ruf apa itu surah Al-Insan al-ba'd insani hinun yantahi lam yakun syai'an madhkura inna khalaqal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basir. Maka dari sini kita itu pokoknya mengalir saja bismillah. Ya. Jalani, kemudian syukuri. Jalani, syukuri. Kalau qadarullah memberikan dunia, alhamdulillah. Qadarullah sedikit dunia, alhamdulillah. Semuanya adalah nikmat. Walaupun untuk sampai pada taraf pemahaman miskin itu nikmat itu untuk kelasnya kita belum sampai. Makanya bagaimana ketika Rasulullah itu punya berikan sampai nggak tersisa pada diri Rasulullah SAW. Sampai kemudian itu orang yang diberi itu langsung pulang ke kaumnya, berilah kepada Muhammad orang yang tidak takut dengan miskin dan bisa bertahan di rumahnya itu cuma dengan air putih korma keras. Dengan ngetok punggungnya itu dengan apa lepah korma ketika Umar saja heran ketika dia Rasulullah jadi seorang nabi kasihnya Allah seperti ini. Sedangkan mereka raja-raja Romawi Persia mereka bernikmat di dalam singgasana dan kerajaannya. Ya Umar, lahum di dunia wa dalam akhirat. Ya Umar, mereka di dunia tidak masalah, kita di akhirat. Maka dari sini kalau kita melihat seperti ini, kita jauh sangat nikmat sekali, sangat nikmat sekali. Tetapi kita itu kemudian kurang bersyukur kepada Allah. Maka kita teringat di dalam surah Mas Banta, wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa atarna bihi naq'a wa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dhalika lasyadid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ini kondisi kebanyakan dari manusia seperti ini. Innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia kepada Tuhannya ingkar. Bagaimana ingkar? Ingkar itu dalam konteks yang paling minim. Para ulama menjelaskan ketika dikasih nikmat banyak tidak bersyukur, kasih nikmat sedikit tidak anggap nikmat. Nah, ketika sedikit yang ngomong sedikit dan alhamdulillah. Bahkan juga kemudian para ulama menjelaskan apa termasuk ingkar adalah ketika Allah berikan nikmat yang tidak terhitung, wa ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Tapi ketika Allah uji dengan cuma satu, itu berarti ujian yang ada di dirinya cuma ujian tersebut lupa dengan kenikmatan itu tidak tahu. Ini masuk dalam konteks kita bisa seperti langkah. Makanya hampir para sahabat itu kalau kita perhatikan yang ada di dalam benaknya adalah kehidupan di seperti dunia. Walaupun kondisinya apa? Kembali kepada hadis bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengkabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanabbi'un halakal mutanabbi'un qala thalathan. Di sini dikabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan ini 3 kali
Diulang 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Dan disebutkan tadi dalam terjemahan celaka, binasa siapa? Orang-orang yang mutanatti'un. Dalam terjemahan tadi ya, keterlaluan. Maksudnya keterlaluan gimana? Mutanatti'un alias berlebih-lebihan, melampaui batas, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama termasuk Syekhul Islam dan yang lainnya, bahwasanya syaitan itu punya 2 jurang. Syaitan punya 2 jurang, jurang al-ghulu al-ifrat dan jurang at-taqrib al-jabah. Jadi syaitan itu punya 2 jurang. Jurang apa? Jurang berlebih-lebihan dan jurang meremehkan. Maka syaitan tidak ambil pusing manusia akan jatuh jurang ini atau jurang ini. Yang penting jangan di tengah. Yang penting jangan kemudian di atas siratal mustaqim. Entah itu di sini atau di sini. Tapi syaitan pinter. Pinternya gimana tadi? Ketika mau menggoda manusia itu, maka dilihat speknya bagaimana. Spek apa? Speknya orang ini bagaimana? Kalau dia punya semangat yang kuat, maka akan digoda kemudian bagaimana jatuh dalam jurang berlebihan. Dan ini yang terjadi pada para sahabat. Gitu. Makanya kemudian ketika 3 orang siapa? 3 orang siapa? Yang datang kepada Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Amr, kemudian Utsman bin Affan. 3 orang ini datang pada istri Rasulullah, kemudian bertanya, bagaimana ketika di rumah Rasulullah ketika beribadah, dikabarkan, langsung disimpulkan. Rasulullah SAW di rumah ibadahnya seperti itu karena wajar, maksum, dijaga, sudah dijamin ampunan, dijamin surga. Tapi kalau kita kan dulu, wallahi saya akan sholat terus tidak tidur, wallahi saya akan puasa terus tidak akan pernah berbuka, wallahi saya tidak akan menikah. Karena menikah itu enggak atau tidak? Nikah enggak atau tidak? Betul. Kadang-kadang ganggu. Asal. Ya jelas contohnya mau Quran itu juga sih dong. Arab sholat malam ini buju gak sih? Si penguatannya pada sholat ketika itu, maka tidak ada. Wallahi saya tidak akan menikah, tapi kalau nikah itu repot. Dan itu. Maka ketika 3 ucapan itu oleh Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya, siapakah yang mengatakan 3 ucapan seperti ini? Kami yang mengucapkan, ditanya. Makanya kemudian Rasulullah SAW kemudian mengatakan apa? Jangan seperti itu. Ana akhsyakum wa atqakum billah. Saya yang paling takut, paling bertakwa kepada Allah. Saya juga sholat, saya juga tidur, saya juga puasa, saya juga makan, saya juga menikah. Paman rohilah sunnah pada Islam. Barang siapa yang dia itu benci dengan sunnahku, maka bukan termasuk golongan. Intinya orang-orang yang punya semangat itu hati-hati. Kenapa? Kemungkinan besar nanti akan terjatuh dalam jurang berlebihan. Jurang berlebihan. Sedangkan orang-orang yang tidak punya semangat itu akan dijatuhkan oleh syaitan jurang meremehkan goyah, gagas dengan syariat, dengan ibadah. Betul. Maka dari sini kita paham betul. Berarti memang hidup di dunia ini berat. Kalau nggak jatuh sini, jatuh sini. Maka tidaknya bagaimana kemudian Allah Taala memerintahkan kita senantiasa berdoa kepada Allah.
berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Doa senantiasa kita panjatkan setiap kita membaca Al-Fatihah rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Setiap hari kita baca. Dan doa yang kita panjatkan itu doa akhirat ya, bukan doa dunia. Setelah kita berwasilah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung berdoa ihdinas siratal mustaqim. Semuanya urusan kehidupan saudara. Bagaimana kita hidup di dunia bisa istiqomah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi repotnya lah itu. Repot. Ihdinas siratal mustaqim dipikir paling. Sahih. Kita itu ketika berdoa kepada Allah, maka ternyata hati kita lalai pada kita paham betul doa yang akan diijabahi oleh Allah adalah doa yang qalbin hadir, yang hatinya hadir di dalam doanya, bukan cuma sekedar lisan. Yang jelas Bapak Ibu, di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, maka Rasulullah SAW itu mengulang 3 kali, halakal mutanabbi'un, halakal mutanabbi'un, halakal mutanabbi'un. Celaka binasa orang yang berlebihan. Maka ini yang terjadi ketika apa? Ketika berkaitan dengan la tuturuni kama atlaqin nasara ibnai. Jangan kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa alaihissalam. Maka orang-orang ahli kitab itu semua tercatat bisa berlebih-lebihan. Kalau orang-orang Yahudi, Uzair anaknya Allah. Kalau orang-orang Nasrani, Isa anaknya Allah. Makanya Rasulullah SAW memuji berdoa ketika mau meninggal. Allahumma ja'alna taj'al qabri wadanan yu'bad, ya Allah jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Kenapa betul? Orang-orang ahli kitab itu nanti biasanya terjatuh dalam sifat berlebih-lebihan. Dan Islam pun juga termasuk ahlul kitab. Karena punya kitab samawiyah. Ahlul kitab itu apa ini? Yaitu umat yang dia punya kitab samawiyah yang diturunkan dari langit. Itu namanya ahlul kitab. Paham ini? Baik. Mudah-mudahan kita tidak kemudian terjatuh dalam sifat mutanatti'un. Tapi kalau di akhir zaman ini kayaknya yang mutanatti'un banyak ya. Banyak. Kalau orang-orang akhir zaman ini kayaknya yang terjatuh dalam mutanatti'un sedikit. Kebanyakan terjatuh dalam meremehkan karena nggak punya semangat. Nggak perlu dirasah monopoli, rasa monopoli. Kok digacul kan? Gak ngaku-ngaku. Saking apa? Nggak punya diri, nggak punya semangat. Maka nanti akan datang hadis tentang masalah semangat. Nah, lanjutkan. Hadis setelah ini. Kata di seterusnya. Hadis Abu Hurairah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلب فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالقدوة والله الحق وشيء من الفلك وفي رواية الله سددوا وقاربوا وأبشروا وشيء من الفلك المصدر أبدا dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya agama itu mudah, dan siapa saja yang bersulit akan mendapatkan dia. Maka dari itu bersikap luruslah kau semua, lakukanlah yang sedang saja, dekatkanlah dirimu, bergembiralah kalian serta mohonlah pertolongan dalam perbuatan tersebut, baik waktu tadi
sore maupun sedikit dari waktu malam. Ada sebuah dalam riwayat Ibnu Bukhari yang disebutkan berlaku luruslah, lakukanlah yang sederhana, tegakkanlah dirimu dan menggunakan waktu pagi sore serta sebagian di waktu malam. Berbuatlah sederhana istilah yang Rasulullah sampaikan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Coba perhatikan Bapak Ibu untuk hadis yang keempat atau hadis ke-145 dari awal kitab Riyadhus Shalihin. Dari sahabat al-jalil tidak lain adalah Abdurrahman bin Sakhrin al-Yamani. Di sini juga kita paham kalau Abu Dhabi termasuk orang yang sahabat miskin atau kaya. Nah, miskin. Mana buktinya? Tidurnya di masjid. Ahli Sufah. Ada sekitar 80-an orang. Tidur di masjid Rasulullah SAW. Kalau Rasul makan, maka mereka juga makan. Kalau tidak makan, maka mereka juga tidak makan. Makanya ketika melihat majlis di Masjid Nabawi ketika itu di masjidnya Rasulullah sepi ketika itu, maka kemudian Abu Hurairah langsung keluar dari masjid ke pasar. Sampai di pasar kemudian Abu Hurairah mengumumkan apa yang diumumkan, wahai saudara-saudaraku, siapa yang ingin warisannya Rasulullah lalu bagi-bagi warisan Rasulullah di masjid. Kalau bagi-bagi warisan langsung duduk di kuatir. Kenapa? Ke masjid. Ternyata ketika sampai di masjid cuma didapatkan halaqah. Apa halaqah itu? Apa halaqah? Apa halaqah Mas? Apa halaqah itu? Majelis kecil yang melingkar. Itu termasuk sunnah itu ketika majelis itu dengan melingkar. Halaqah. Ketika mendapat seperti itu, kemudian ini orang-orang pada bertanya, ya Allah, mana Rasul bagi badan tidak ada cuma halaqah. Maka Abu Hurairah tersinggung ketika itu. Setelah ini mengatakan apa? Saya mengatakan innal anbiya lam yuwarrithu dinar wa dirham. Semua nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Ini namanya yuwarithul ilm. Sesungguhnya para nabi semuanya cuma mewariskan ilmu. Faman akhadha faqad akhadha bi ahdin wahid. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia sudah cukup mengambil bagian warisan yang sangat dan sangat cukup. Makanya jangan kaget itu kalau namanya majelis ilmu, majelis taklim itu biasanya mau sedikit. Tapi kalau konsen dan tidak usah kaget. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Yang jelas kita pengen apa? Dari faedah dari Abu Hurairah. Apa faedah yang bisa kita ambil dari Abu Hurairah? Abu Hurairah itu cuma berjumpa dengan Rasulullah 3 tahun. Cuma 3 tahun tak kepanggil dengan Rasulullah, tetapi hadisnya paling terbanyak. Paling terbanyak 5.400 sekian hadis langsung diambil dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita bisa paham bahwa sebenarnya yang dibutuhkan seseorang itu kesungguhan, keseriusan. Bertahun-tahun ngaji, bakal nggak sungguh-sungguh, ya sekedar itu. Maka bukan cuma kita tuh cuma mencari bertanya aja sudah. Kita betul-betul ingin bagaimana mendapatkan al-ilmu nafi, ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Maka tidak aneh ketika orang itu bermajelis, tapi ternyata nggak ngefek dalam kehidupan. Apa sebabnya? Sekedar kok datang. Nah, makanya Abu Hurairah ini luar biasa. Kita pengen bagaimana kita itu bisa untuk juga mirip-mirip lah, walaupun tak mungkin kita akan bisa itu proses Abu Hurairah. Apanya betul itu?
Apa yang kita ingin dari Abu Bakar ini? Hah? Semangatnya, baik, Mas Wanda. Ilmunya, baik, resmi. Ada satu selain yang disebutkan Mas Wanda. Kita ingin nanti ketika kita meninggal, karena kalau masih baik semua dari kita pasti akan meninggal. Kita ingin bisa sebagaimana Abu Bakar meninggal tapi kayak masih hidup. Kenapa? Disebut terus namanya. Dan senantiasa berdoa. Idza mata inna ada inqata amal illa bi salat. Kalau orang meninggal maka terputus amalnya dari ketiga. Apa itu? Sedekah. Apa itu? Ilmun yuntafa bi. Apa itu? Waladun salih yad'u. Sedekah ya sedekah, jangan sekedar dipahami sedekah itu adalah beda masalah harta. Termasuk ilmu. Ketika ditularkan itu juga sedekah. Dengan juga ilmu, maksud ketika kita dapat ilmu kita amalkan, dilihat orang kemudian juga orang tersebut mengamalkan. Atau kita tularkan bersaudara kita itu juga sedekah, itu juga ilmu. Termasuk waladun salih. Nah ini dia, ketika kita meninggal, kemudian banyak yang mengingat diri kita, kemudian doakan rahimahullah rahmatan wasi'ah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Alangkah bahagia kita ketika seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena ya, kalau kita itu meninggal paling cuma hitungan hari, pekan, bulan sudah hilang. Yang masih hidup sudah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Sedangkan kita di alam kubur, alam barzah, kita sudah tidak bisa bergerak. Kita cuma mengharapkan tentunya kebaikan-kebaikan dari orang lain masih hidup, tapi ternyata tidak diingat sama sekali dengan diri kita. Nah itu kan Bapak Ibu, berbuatlah kebaikan, berbuatlah kebaikan yang mana tersebut akan senantiasa mengalirkan kebaikan di kita walaupun kita sudah meninggal. Walaupun kita sudah meninggal. Karena umur qasir, ya umur itu sedikit sebentar. Apalagi dengan kondisi akhir zaman sekarang ini, Bapak Ibu, sudah anak-anak meninggal banyak, remaja meninggal banyak. Ya kalau sudah 40-50 meninggal itu sudah lumrah. Ya kan? Ketika kita misalkan ada pengumuman di masjid, diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sama kebundut mendengar asal Gusti Allah, baca misalnya. Umur 70. Langsung Pak yang mendengar semuanya, termasuk kita mungkin. Dalam hati kita langsung bersumpah wajar. Saya udah tidak. Enggak kaget kan? Berarti apa Bapak Ibu? Berarti seandainya nanti kita diumumkan di masjid Bapak Ibu telah meninggal, mungkin kebanyakan yang mendengar seperti itu. Sesuaian. Menurut kamu saya kan sebentar sesuaian. Yang mendengar biasa, sedangkan yang merasakan itu, itulah kehidupan sebenarnya. Kenapa? Wa inna daral akhirah il hayawan, wa inna daral akhirah il hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW sampai berdoa kepada Allah, Allahumma la aish, Allahumma la aish illa aisyal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir. Nah, perhatikan ini Pak. Dari sahabat al-jalil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya agama Islam itu agama yang yusrun, mudah. Jangan bersusah. Mudah. Kenapa? Karena dinul Islam dinul fitrah. Agama Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Jadi tidak kemudian menjadikan manusia itu kayak malaikat, enggak. Paham? Jadi ini buat terus dari awal sampai akhir, enggak. Makanya kisah ketika Abu Bakar Siddiq berjumpa dengan siapa?
dengan hamdalah. Dia kata assalamualaikum ya hamdalah, waalaikumsalam ya adalah pahala. Bagaimana kabarnya? Langsung hamdalah menjawabna bapak hamdalah. Hamdalah imam munafik, aku imam munafik. Jadi mengklaim diri sendiri aku imam munafik. Ini baik. Jadi suudzon kepada dirinya, husnudzon kepada saudara, itulah ciri tanda orang yang terselamat. Tapi kalau husnudzon pada diri sendiri, suudzon kepada saudara, itu tanda-tanda orang celaka. Para sahabat terapkan seperti itu, suudzon pada diri. Umar bin Khattab ketika tahu bahwasanya Rasulullah mengkabarkan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah bin Yaman, langsung mendatangi Hudzaifah. Wallahi Hudzaifah, apakah Rasulullah menyebutkan namaku di antara orang-orang munafik? Masih merasa dirinya termasuk orang munafik. Kita itu merasa kalau rumah ini wapik diri sange. Makanya Bapak Ibu ketika hamdalah seperti itu kemudian membakarkan kaget, karena hamdalah itu kan penulis wahyu Rasulullah SAW. Ya hamdalah, tak. Kenapa perkataan seperti ini? Tidak terbayang di benaknya Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, bukankah ketika kita bermajlis dengan Rasulullah SAW, ketika disebutkan surga dan neraka, kayak kita melihat betul di depan mata kita surga neraka itu. Tapi ketika sudah keluar dari majelisnya Rasulullah, terlalaikan dengan istri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, berarti kita munafik ya. Berarti saya munafik ya tetap. Karena nggak sama ketika bermajelis dengan di luar majelis. Maka ketika mendengar seperti itu, maka kemudian Abu Bakar juga mengatakan, anak kadari, saya pun juga seperti itu ya Hamdallah. Masya Allah. Kalau kita gimana? Antara bermajelis dengan di luar majelis sama? Sama kan? Masalah sama atau tidak? Ketika di luar majelis dengan di majelis sama atau tidak? Kalau para sahabat beda. Kalau di majelis kuat, ketika keluar agak melemah. Kalau kita sama-sama lemahnya. Lebih majelis mentolong ini gitu. Belas kayak kusuk terus dipikir merasa disampaikan kok. Maka langsung Abu Bakar Siddiq, ya telah ayo kita datang kepada Rasulullah untuk curhat ini ya Rasulullah, ya datang kepada Rasulullah. Kemudian Abu Bakar sudah menyampaikan dari A sampai Z. Ketika itu kemudian Rasulullah SAW tersenyum saling mengatakan, ya Abu Bakar, ya Hamdalah, saatan. Apa saatan? Memang ada waktunya ya Abu Bakar ya Hamdalah, waktunya untuk naik, waktunya untuk turun. Gak mungkin akan seperti ini terus. Gak mungkin. Seandainya kamu bisa seperti itu terus, Allah yang akan turun malaikat dari langit nyalahi kamu berdua. Tapi gak mungkin ya Abu Bakar ya Hamdalah. Insya Allah. Apa di Indonesia dulu Yusuf mudah. Namun maka kalau dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya, maka agama yang sudah dimudahkan sekali. Coba, ketika itu kan diperintahkan untuk kemudian sholat 50 kali dalam sehari semalam. Perintah dari Allah awal ketika turunnya wahyu sholat. Ketika di Isra Mi'raj ketika itu sahih. Kemudian ketemu malaikat, ketemu Nabi Musa. Gak kuat nanti ya Muhammad umatku kalau sehari semalam 50 kali sholat, minta keringanan tahmid, takbir, udah diringankan 5 sampai 5. Yusuf. Umat-umat terdahulu itu Bapak Ibu kalau kemudian ingin taubatan nasuha, maka harus membunuh diri. Itu syariat umat yang terdahulu. Kalau bentuk taubat, bunuh diri.
Itu syaratnya taubat nasuh. Sedangkan kalau dalam syariat Islam ada ibu taubat nasuh ada ibu apa keluhan? Hah? Taubat yang betul-betul taubat lah yang tidak akan melakukan lagi. Kalau melakukan lagi, hmm? Berarti itu tidak taubat nasuh, taubat apa nih? Kalau pada syariat Islam itu kata ibu taubat dan nasuhan itu syaratnya kan simple. Apa itu? Ikhlas jelas. Kemudian al-ikhlas, membuang, menjauhi maksiat tersebut. Yang kedua, an-nadam, nyesal karena dirinya ikut dengan kemaksiatan tersebut. Yang ketiga, ini yang pokok, azam dalam hatinya, tekad untuk tidak mengulang. Tekad untuk tidak mengulang. Sudah cukup. Insya Allah kalau orang bertaubat, apapun dosanya, insya Allah Allah ampuni. Dengan 3 syarat tersebut. Seandainya qadarullah, bergantinya hari, pekan, bulan, tahun, kemudian terjatuh lagi, mungkin atau tidak mungkin, karena hawa nafsu, syaitan, dan dalam manusia, dan jin senantiasa menggoda, mungkin tidak terjatuh. Maka bagaimana ini? Sah taubatnya yang pertama, khusus taubat yang kedua lagi. Dengan syarat tadi, dengan syarat tadi, kuat azamnya, tekadnya untuk tidak mengulang. Qadar lo jatuh lagi, taubat lagi. Qadar lo jatuh lagi, taubat lagi. Sampai-sampai disebutkan dengan hadis Rasulullah SAW. Kemudian Allah mengatakan ke hamba tersebut, "I'malu masyitum faqad ghafartu." Sudah kamu berbuat semua yang bagus, aku sudah ampuni. Allah Ghafurur Rahim. Rasul. Maka dari sini Bapak Ibu, para ulama menjelaskan, berarti yang paling kita harus hati-hati Pak, itu adalah dolim kepada sesama. Yang dolim sesama itu berat. Kenapa? Dolim hartanya, darahnya, kehormatannya itu berat. Kenapa berat? Karena tabiatnya manusia itu bakhil, seperti itu. Maka ketika ada orang yang berbuat dolim, kemudian datang, kemudian minta maaf, rahmatnya dimakan tidak? Bahkan yang sering ramu kita mati, aku mati, datang mati. Kalau ada orang yang seperti ini, Pak, wallahi kata mati, kena lorong tekan dulu, kemudian mengatakan tidak akan saya maafkan, sampai tidak maafkan, berlanjut tak sampai seperti itu. Itu hak dia untuk tidak maafkan. Makanya hati-hati Bapak Ibu untuk kita itu tidak berbuat kezaliman terhadap sesama apapun bentuk. Nah, baik. Inna ad-dina yusrun wa laysa ad-din illa balagah. Ini termasuk dalam tentunya poin dalam bab ini. Tidak ada orang yang dia itu syadati memberatkan agama ini kecuali pasti akan kalah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Tidak sesuai dengan fitrah manusia. Kalau orang belum berlebihan, orang akan kuat, tidak akan kuat. Misalkan berdoa konsum menang ceceng berat, tapi manusia apa ketemu yang tapi kalau ketemu sono musuh, apa tuh? Benar, nggak akan kuat. Baik. Maka kemudian ketika disebutkan barang siapa yang berlebihan di agama dia akan kalah, itu maka fasad itu solusinya Pak, sadidu qaribu. Ini Bapak Ibu, sadidu wa qaribu. Dua ini Pak, sadidu apa sadidu? Apa sadidu? Apa tadi terjemahnya seterusnya? Apa sadidu?
Berlaku. Loh. Ada terjemahan yang lain? Coba, yang punya terjemahan sesuatu. Hah? Sama. Saddidu babaihu ay ilzamu. Jadi yang diperintahkan di dalam dinul Islam itu cuma ilzam. Ilzam itu konsisten gitu. Terus menerus saddidu, konsisten. Ya. Kalau kalimat konsisten itu berarti menunjukkan apa? Orang yang punya kesungguhan, orang yang dia punya semangat. Maka yang dibutuhkan adalah sedih, bersungguh-sungguh, kemudian konsisten, terus menerus. Kemudian apanya itu menerus? Qaribu. Apa qaribu? Dekatlah. Dekat apa? Hah? Dekat dengan kebaikan. Dekat apa? Pasif, Mas. Hah? Kok betul pasif benar? Paham? Rasulullah SAW dan ikuti dalam hadis ini itu tidak kemudian mensyaratkan woi kudu benar, enggak. Qaribu, dekatlah. Dekat apa? Dekat dengan kebenaran. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang untuk mendapatkan kebenaran itu sesuatu yang berat. Maka selama orang itu punya kesungguhan, berusaha untuk mencari kebenaran, kemudian diamalkan, insya Allah akan tetap mendapatkan pahala. Contoh. Jadi ketika sholat Allah, ketika takbiratul ihram kata ibu, jadi tangan itu sementen apa sementen? Pokoknya itu. Betul Pak Indra. Sementen. Betul sementen. Terus tangan dan itu terus lagi, betul lagi. Padahal ketika kita belajar itu Bapak Ibu ada mendapat senggitan dan mendapat senggitan ini. Kemudian ketika kemudian ruko pandangan mata tanggung diri, tanggung di mana? Tempat sujud. Ada yang berpendapat tidak tempat sujud, tapi di antara kedua kakinya. Kenapa? Kenapa kedua kakinya? Karena Pak, kalau seorang rukuk itu pandangannya ke tempat sujud, berarti begini. Sahih? Maka ada pendapat tidak ke tempat sujud, tapi ke antara kedua kaki. Kemudian i'tidal. Ketika i'tidal, tangan dibalik ini apa lurus balik. Sahih? Ada yang kembali lagi seperti ini, ada yang tidak. Terus ketika sujud, dengkul apa? Tangan saya. Kemudian ketika tasyahud, iftiras yang pertama itu ketika 2 rakaat, sholat subuh, sholat 2 rakaat, ketika duduknya itu duduk ngelisor, apa namanya duduk atas di antara 2 sujud. Masya Allah. Ketika kita ngaji kono ini, ngaji kono ini, ngaji kono gitu, pasti bingung. Saya sering mendapatkan perbedaan seperti itu. Maka simple, apa simpelnya? Selama kita itu serius, selama kita itu ikhlas, selama kita itu betul-betul berusaha untuk mencari kebenaran, insya Allah tetap dapat sadidul qarib. Tugas kita cuma untuk semangat dan
berusaha mendekat dengan kebenaran. Nah pas alhamdulillah, kurang pas pun dan kita nggak tahu. Insya Allah makbul. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Rabb, sembuh kami ketika kami lupa dan ketika kami salah. Salah apa ini? Dikira isi benar, ternyata qadarullah salah. Maka insya Allah makbul diampuni Allah dan tetap mendapatkan pahala. Ini berlaku untuk diri kita apa gitu? Sedih gitu. Maksud berlaku untuk semua apa untuk kita tak? Untuk semua. Paham? Terima kasih. Kita cukupkan sampai sejauh 2000 untuk sisa dari hadis ini. Insya Allah kita akan bahas untuk pertemuan 2 pekan yang akan datang. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup? Bapak. Nah, ada dua pertanyaan tentang mereka mungkin sampai subuh so. Yang pertama mengenai miskin dan kaya ya atau nikmat. Saya perlu menanyakan dalam arti apakah miskin itu ujian atau miskin itu hanya nikmat, tapi nikmat itu ada ujian dalam masa kaya. Ini rasa yang mungkin itu dibagikan. Yang kedua, dua jurang lagi yang pertama tadi yang berbeda antara yang berbeda sama yang berbeda. Mungkin kita bisa kasih penjelasan yang lebih singkat untuk saya. Jadi saya supaya tahu apa yang saya lakukan itu, oh ini berbeda atau ini berbeda. Mungkin kalau boleh saya kasih contoh yang dilakukan di negara kita, ada sholat tarawih. Nak mamai kata berlebihan dulu. Nak mamai kata. Tapi pada kalau itu. Nah, terus malam hari poinnya adalah kamu tadi dua kalimat yang tahu kita saya sampai apa di kalian oh yang saya tadi ya lalu saya ayo insyaallah betul. Jadi dua poin yang ditanyakan oleh saudara kita ini, yang pertama mengulas di awal tadi tentang masalah miskin dan kaya. Itu sebenarnya ujian atau nikmat. Saya katakan kepada ibu bahwasanya orang hidup di dunia ini kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, itu semuanya ujian. Jadi nggak ada istilah alhamdulillah, nggak ada ujian. Kenapa? Karena banyak di antara kita itu yang memahami ujian itu sehingga kosong, sehingga enak-enakan.
Sedangkan ketika nikmat, rezeki lancar, awak sehat, maka itu bukan ujian. Padahal itu ujian yang paling berat. Ujian yang paling berat. Maka di dalam surah Al-Fajr itu, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Dan manusia ketika diuji oleh Allah, apa ujiannya? Akramah wa na'amah, dimuliakan, dikasih kenikmatan. Maka kebanyakan manusia itu akan mengatakan fayaqulu rabbi akramah, Rabbku telah memuliakan. Kemudian sombong, ngobrol, memang aku pantas, aku ngapain? Banyak gak lulus. Karena yang sahih seharusnya ditekakkan. Saya ini masih banyak kemaksiatan, masih banyak ketaatan saya tinggalkan, tapi kok urip kok penak begini. Seharusnya seperti itu. Bukan malah aku aku sombong. Makanya Bapak Ibu hampir kebanyakan nggak lulus kalau nikmat ataupun uji nikmat. Makanya Rasulullah SAW Bapak Ibu itu sampai kemudian mengatakan kepada para sahabat, yang saya khawatirkan kepada kalian bukan kemiskinan, tapi yang saya khawatirkan kepada kalian ketika Allah membukakan dunia untuk kalian sehingga kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka orang dahulu berlomba-lomba, kemudian kalian binasa sebagaimana orang dahulu itu binasa. Makanya dikhawatirkan oleh Rasulullah karena ujian nikmat itu lebih berat. Makanya Bapak Ibu yang hadir di masjid rata-rata kan wong sing sono kabeh. Gini betul. Iya, sing sawai lumrah. Nah sing sah wetes-wetes Pak, sok boleh kan mal-mal iki. Tapi sing loro itu ngejir. Kenapa? Sadar. Diuji dengan sesuatu yang bukan enak itu malah sadar. Nah, walaupun memang Bapak Ibu dalam kondisi apapun, ketika miskin, sakit, dari satu sisi ujian, satu sisi kenikmatan, sama dengan ketika mendapatkan kenikmatan Bapak Ibu, satu sisi ujian, satu sisi kenikmatan. Makanya Bapak Ibu kalau pas orang itu dari ujian dan nikmat. Cuma kita itu bisa enggak ketika diuji dengan kenikmatan bersyukur, ketika diuji dengan sesuatu yang tidak mengingatkan untuk bersabar, dan kalau bisa ridho dan syukur. Itu. Jadi jangan dipahami bahwa uji itu cuma yang tidak enak saja. Itu berkaitan masalah kehidupan di dunia. Maka tidak akan kita itu lepas dari masalah ketika itu, kecuali kaki kita sudah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru los wulu wasrabu hani'an bima aslamtum fil ayyamil khamiyah. Makanan dulu dengan los, sudah tidak ada masalah, tidak ada beban dengan apa yang telah kalian bayar dulu ketika di dunia, di waktu yang longgar, di waktu yang longgar. Nah, sedangkan untuk yang kedua Mas, berkaitan tolak ukur berlebihan tidaknya itu gimana ini? Insya Allah terus hadir di majelis. Insya Allah kita akan tahu, oh ini kelebihan, oh ini tidak. Insya Allah. Sabar nih Mas. Insya Allah. Terus dengan kita belajar terus, insya Allah Allah akan berikan hidayah. Wa man jahada bina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh kepada kami ingin mencari kebenaran, insya Allah Allah berikan hidayah. Allah berikan hidayah, insya Allah. Terima kasih kepada Ibu Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.